Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Teresia Pinaka Ratna Ninghapsari, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan yang saya hormati teman-teman saya yang berbahagia. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih yang teman-teman pikirkan jika mendengar kata budaya? Tentu saja dari kalian mungkin berpikiran bahwa budaya adalah jati diri bangsa, dan juga mungkin ada yang berpikiran bahwa budaya merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kedua pernyataan tersebut benar ya teman-teman. Jadi, budaya ini merupakan jati diri atau nilai yang dimiliki oleh setiap bangsa. Dan di Indonesia sendiri, budaya ini sangat beragam ya teman-teman di berbagai daerah di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya yang begitu beragam di setiap daerah, dan setiap daerahnya itu budayanya tentu saja berbeda-beda. Nah, sebenarnya budaya ini penting ya untuk kita pertahankan, karena budaya ini yang sudah saya bilang tadi merupakan jati diri bangsa. Nah, selain itu, selain jati diri bangsa, pentingnya mempertahankan budaya bangsa adalah agar tidak diklaim oleh negara lain, karena budaya ini seperti aset yang dimiliki bangsa, kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Jadi jangan sampai kita membiarkan budaya itu dimiliki oleh negara lain. Di daerah kalian apa sih kira-kira budaya yang ada? Kalau di daerah saya berhubung tinggal di Kabupaten Wonosobo, jadi ada salah satu budaya yang berjenis tarian bernama Tari Lengger Wonosobo. Jadi, Tari Lengger Wonosobo merupakan kesenian rakyat yang berupa tarian secara berpasangan yang menceritakan kisah asmara antara Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Nah, saya ingin menceritakan teman-teman, jadi di desa saya itu terdapat 3 grup tari lengger ini. Nah, di desa saya ini luar biasa peminatnya teman-teman. Dari generasi muda itu banyak sekali yang menyukai lengger. Bahkan pemain alat musik gamelan ini juga terdiri dari beberapa anak muda. Nah, yang saya soroti sebenarnya di Wonosobo ini rata-rata peminat tari lenggernya itu anak muda teman-teman. Jadi ini menjadi salah satu hal positif dalam pelestarian budaya ya teman-teman. Nah, tapi sayangnya ada loh budaya di Indonesia yang kurang diminati oleh anak muda. Contohnya adalah wayang. Kenapa saya bilang wayang teman-teman? Karena kemarin itu saya sempat menonton wayang di dekat rumah saya. Nah, pada saat saya datang ke lokasinya dan menonton, ternyata penontonnya itu rata-rata bapak-bapak dan juga orang tua. Nah, saya di situ sebenarnya sangat menyayangkan para generasi muda. Kenapa begitu tidak melestarikan budaya? Mana semangatnya? Itu yang saya pertanyakan teman-teman. Nah, kira-kira apa sih penyebab budaya di Indonesia ini pelestariannya agak kurang diminati oleh generasi muda? Alasan yang pertama adalah pengaruh budaya asing. Kita sebagai anak muda yang seringkali mengikuti tren, pasti mungkin dari kalian pasti tahu tentang tren kebaya Korean style. Sebenarnya budaya Indonesia, yaitu salah satunya kebaya, jika dimodifikasi itu sebenarnya mungkin tidak masalah ya teman-teman. Cuman salahnya di sini para generasi muda Indonesia ini lebih menyukai kebaya saat sudah dimodifikasi dan digabungkan dengan budaya luar, bukan malah saat kebaya itu asli, benar-benar asli style Indonesia seperti itu. Saya sangat menyayangkan sebenarnya dengan hal ini. Mengapa saat kebaya ini masih asli Indonesia itu peminatnya anak muda ini kurang gitu ya teman-teman. Nah, malah saat dipadukan dengan budaya Korea malahan banyak yang suka. Alasan yang kedua adalah kurangnya inovasi budaya lokal.
Nah, kadang setiap budaya ini masih terlalu berpatokan dengan aturan atau cara penyampaian budaya yang menggunakan versi lama. Nah, ini mungkin anak-anak muda karena sudah berkembang teknologi ini mungkin akan bosan dengan penyampaian budaya itu. Nah, menurut saya alangkah baiknya jika budaya juga mengikuti perkembangan teknologi, namun tidak merubah esensi atau jati diri dari suatu budaya tersebut. Yang ketiga, itu ada anak muda lebih fokus ke teknologi daripada pelestarian budaya. Ini saya ambil contoh ketika saya menonton wayang yang saya ceritakan tadi. Nah, saya mengajak teman saya untuk menonton wayang bersama. Apa yang apa yang terjadi teman-teman? Dia mengatakan bahwa dia lebih memilih untuk bermain game daripada menonton wayang karena dia bilang wayang itu tontonannya orang tua. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan teman-teman karena banyak generasi muda yang lebih fokus dengan kesenangan diri daripada ikut melestarikan budaya. Nah, sebenarnya harus kita renungkan loh teman-teman sebagai generasi muda. Apa yang terjadi jika budaya di Indonesia ini tidak kita lestarikan? Apakah kita akan terus bergantung kepada orang tua untuk melestarikan budaya? Kan tidak mungkin ya teman-teman jika orang tua terus yang melestarikan budaya. Kita sebagai generasi muda seharusnya selalu ikut andil dalam pelestarian budaya. Karena jika bukan kita generasi muda yang melestarikannya, maka budaya tersebut akan berhenti sampai di sini. Nah, mari kita pikirkan lagi nasib negara kita sendiri karena negara ini milik kita, bukan milik negara lain. Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.